dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Frater Lawrence Renwarin, dalam edisi Renungan bulan Oktober, yang mana kita peringati sebagai bulan Rosario. Pada hari ini saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan bacaan-bacaan. Bacaan pertama dari kitab Yoel pasal 1 ayat 13 sampai 15, dilanjutkan dengan pasal 2 ayat 1 sampai 2, dan bacaan Injil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 15 sampai 26. Umatku yang terkasih, ada semboyan orisinal dari bangsa kita, bangsa Indonesia, yang tidak asing lagi kita dengarkan, yakni bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pepatah ini atau peribahasa ini perlu kita kumandangkan secara terus-menerus agar dapat meresapi hati dan pikiran kita. Bukan hanya kita tahu atau kita hanya mendengarkan serta menghayatinya, namun yang lebih penting, kita harus menghidupinya. Kita harus mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Umatku yang terkasih, persatuan menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, dalam bacaan Injil hari ini, penginjil Lukas mengangkat nilai persatuan yang menjadi tolok ukur bagi kita agar kita mampu untuk menjalankan serta menerapkan kesatuan dalam hidup kita. Dalam Injil hari ini, kita dengarkan bersama bahwa bagaimana pentingnya peranan kesatuan antara Yesus dan Bapaknya. Yesus melakukan mujizat, yakni Ia menyembuhkan orang yang bisu dan mengusir roh jahat. Kuasa yang dilakukan oleh Yesus, yakni kuasa yang berasal dari Allah. Karena apa? Karena adanya kesatuan yang sejati antara Allah dan Putranya, antara Yesus dan Bapaknya. Maka dari itu, dengan kuasa Allah, Yesus pun mengadakan mujizat sehingga orang bisu itu dapat berbicara dan orang yang kerasukan setan dapat sembuh. Namun anehnya, tindakan yang sudah nyata dilakukan oleh Yesus namun tidak dipercaya oleh orang yang melihatnya. Malah orang-orang yang ada di sekitarnya berkata bahwa Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Keadaan ini menunjukkan bahwa orang-orang tersebut belum mengerti atau belum mengenal secara mendalam bagaimana hubungan kesatuan yang mendalam antara Yesus dan Bapaknya. Hal ini membuat mereka berpikir bahwa Yesus mengusir setan bukan dengan kuasa Allah, melainkan dengan kuasa penghulu setan, yakni Beelzebul itu sendiri. Maka dari itu, untuk dapat mencerahkan pemikiran dan penglihatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar itu, maka Yesus memberikan suatu pengandaian, memberikan suatu perumpamaan kepada mereka agar mereka pun dapat mengerti. Yesus berkata kepada mereka bahwa setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti akan runtuh. Maksud dari perumpamaan Yesus ini, yakni Yesus ingin agar orang banyak tersebut dapat mengerti bahwa tidak mungkin
kuasa setan melawan kuasa setan, yakni penghulu setan, Beelzebul. Karena jika demikian itu terjadi, bagaimana sebuah kerajaan setan itu dapat bertahan? Bagaimana sebuah kerajaan yang dikuasai oleh kejahatan itu dapat bangun kembali, dibangkitkan kembali, dikuatkan kembali? Oleh karena itu, Yesus mau menunjukkan akan kesatuannya dengan kuasa, yakni bukan dengan kuasa setan, melainkan kuasanya dengan Allah, di mana Allah telah menyertai Yesus dan memberkati Yesus serta bersatu dengan Yesus untuk melawan serta menghancurkan kuasa kegelapan. Umat beriman yang terkasih, hal ini pun sejalan dengan bacaan pertama kitab Yoel yang juga menekankan bahwa hari Tuhan akan datang, dan Ia akan datang secara dekat untuk memusnahkan orang-orang yang selalu mengandalkan kekuatan setan, orang-orang yang masih tenggelam dalam kedosaan. Maka dari itu, dengan kuasa yang maha kuasa, yakni Allah Bapa sendiri akan bersatu dengan Yesus Kristus putranya untuk menyelamatkan kita manusia. Umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga yang kuat, keluarga yang kokoh, keluarga yang selalu bersatu, yakni keluarga yang didasarkan oleh cinta kasih. Paus Fransiskus dalam dokumennya tentang Amoris Laetitia, sukacita kasih, menekankan bahwa keluarga yang berbahagia, keluarga yang bersatu adalah keluarga yang didasarkan oleh cinta kasih. Maka betapa pentingnya cinta kasih dalam membangun sebuah kesatuan, baik antara suami dan istri, antara istri dan anak-anak, anak-anak dan anak-anak, perlu didasarkan dengan cinta kasih. Umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kesatuan yang sejati, yang mendalam, yakni kesatuan yang dapat kita bangun melalui sikap dan pribadi kita, di mana kita dapat bersatu dengan Allah. Kita dapat mencontohi dan meneladani Bunda Maria. Bunda Maria adalah Bunda Allah. Tak heran bahwa salah satu dogma Bunda Maria, yakni Bunda Allah atau Theotokos, adalah dogma yang ditegaskan dan ditetapkan oleh Konsili Efesus tahun 431. Dogma Maria Bunda Allah ini mau menekankan bahwa Maria adalah Bunda yang melahirkan anak Allah. Mengapa? Karena Maria selalu dalam hidupnya membangun relasi yang intim dengan Allah. Ia selalu setia, taat, sabar, dan menyerahkan diri secara total terhadap rencana dan kehendak Allah. Lumen Gentium nomor 66 mengatakan bahwa Bunda Maria adalah Bunda Allah yang tersuci. Karena itu, Gereja Katolik pantas untuk menghormatinya dengan melakukan kebaktian-kebaktian yang istimewa. Misalnya, pada bulan ini kita mengadakan doa Rosario. Kita berdevosi kepada Bunda Maria. Hal ini merupakan salah satu contoh kebaktian kita sebagai umat Katolik untuk menghormati sosok Bunda Maria dalam tata penyelamatan umat manusia. Tentu dengan mengandalkan Allah, pastinya kita akan
lebih kuat untuk menghadapi berbagai badai kehidupan. Dan itulah yang dijalankan dan dipraktikkan dalam kehidupan Bunda Maria. Oleh karena itu, kita harus melihat dan mencontohi kesatuan Bunda Maria dengan Allah, sehingga Allah pun memberikan hak istimewa kepada Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Dan salah satu cara meneladani pribadi Bunda Maria, yakni kita harus dalam hidup kita menjadikan Allah sebagai the King of our life. Kita menjadikan Allah sebagai Raja dalam hidup kita, sehingga Allah dapat senantiasa merajai hidup kita, merajai hati kita, sehingga kita dapat bersatu secara sempurna dan utuh dengannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.